Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gue bakal mengupdate market cryptocurrency di mana sekarang ini adanya sebuah kabar baik untuk industri cryptocurrency. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, untuk saat ini gue buka langsung di CoinMarketCap dan melihat market cap global masih di atas 1 triliun, namun dalam sebuah volume trading ini masih sedikit stabil dan market cap global pun mengalami pertumbuhan 0,41%. Tetapi melihat kondisi market cryptocurrency, walaupun saat ini pembahasan kita kali ini adalah berita positif dan juga berita bagus, dan ternyata market cryptocurrency sekarang sedang mengalami penurunan. Di sini ada Bitcoin ya, ini tidak mengalami penurunan, tidak juga mengalami kenaikan. Tapi ada Ethereum hampir 1% mengalami penurunan, dan termasuk dengan beberapa altcoin pun lebih cenderung mengalami penurunan. Ataupun sekarang ini market sedang merah merona. Nah, jadi sekarang ada sebuah good news menarik yang bakal gue sajikan buat kalian semua. Dan apa dampak terhadap market cryptocurrency dengan adanya sebuah good news seperti ini? Menurut gue market cryptocurrency akan lebih positif. Dan beberapa orang keyakinannya akan mulai tumbuh karena adanya sebuah informasi seperti demikian. Nah, jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama, di sini adanya salah satu media yang telah membagikan sebuah informasi yang cukup positif sekali untuk industri cryptocurrency. Jadi yang telah diangkat oleh media cryptoslate.com, salah satu sektor stock market Eropa yaitu Nasdaq akan meluncurkan layanan penyimpanan kripto untuk Bitcoin dan juga Ethereum pada tahun 2023 untuk meresmikan cabang aset digital. Nah, jadi sekarang itu ya artinya stock market ataupun saham Eropa yaitu Nasdaq sekarang hidup berdampingan nih dengan industri cryptocurrency. Walaupun ini masih dalam tahap rencana, tetapi secara tidak langsung ini adalah salah satu informasi positif karena Nasdaq sendiri sudah melaporkan bahwa Nasdaq tersebut akan menyediakan layanan penyimpanan cryptocurrency dan salah satunya ada Bitcoin dan juga Ethereum. Walaupun memang layanan tersebut tidak terbuka untuk seluruh industri cryptocurrency ya, baik dari beberapa altcoin yang lainnya. Jadi untuk saat ini hanya mencakup terhadap Bitcoin dan juga Ethereum saja. Tetapi setidaknya dengan adanya sebuah good news seperti ini, gua rasa sebagian orang yang awalnya tidak percaya terhadap industri cryptocurrency atau mungkin menaruh uangnya di sektor industri cryptocurrency, dengan adanya sebuah laporan seperti ini ataupun informasi seperti ini, tingkat kepercayaan dan juga keyakinan beberapa orang di seluruh dunia akan mulai terpercaya ya. Karena kita bicara umur antara stock market ataupun saham ya, salah satunya adalah Nasdaq ini, dibandingkan dengan umur dari sektor industri cryptocurrency itu jauh sekali ya. Apalagi dibandingkan dengan market cap-nya, nah itu jauh sekali. Tetapi dengan adanya sebuah informasi seperti ini, gua rasa beberapa orang akan mulai timbul rasa kepercayaan, akan mulai tumbuh juga rasa keyakinannya untuk berinvestasi di industri cryptocurrency. Jadi sekarang Nasdaq ini sebelah kakinya itu sudah masuk ke dalam industri cryptocurrency. Nah, ini cukup menarik sekali. Semoga saja ada sebuah dampak nih ya terhadap market cryptocurrency ketika adanya sebuah good news seperti ini. Dan di sini untuk Nasdaq adalah raksasa keuangan tradisional terbaru yang beralih ke kripto. Bergabung dengan jajaran Fidelity Investment, ada juga BNY Mellon dan termasuk ada BlackRock. Nah, jadi mungkin dari teman-teman semua sudah tidak asing lagi dengan nama perusahaan terbesar atau perusahaan raksasa tersebut adalah BlackRock. Jadi sekarang ini ada 4 perusahaan lembaga keuangan yang mulai berdampingan dengan industri cryptocurrency. Dan yang baru-baru ini adalah Nasdaq yang mencoba untuk meluncurkan layanan penyimpanan cryptocurrency. Jadi dia akan meluncurkan layanan terhadap self custody ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan di sini pun Nasdaq, salah satu stock exchange yang berbasis di New York, sedang mencari untuk meluncurkan layanan penyimpanan kripto pada akhir kuartal kedua. Nah, artinya di akhir kuartal kedua itu memasuki kuartal ketiga lah ya. Dan di sini pun ada Bloomberg News yang telah melaporkan pada tanggal 24 Maret. Jadi Nasdaq sendiri salah satu stock exchange yang berbasis di New York, dia telah mengapply ya, jadi telah apply proposal dan ini langsung dilaporkan juga oleh Bloomberg. Tempatnya di tanggal 24 Maret kemarin. Jadi ini belum lama sekali informasinya ya, jadi masih hangat banget. Dan bahkan pertukaran pertama kali mengumumkan rencananya untuk mendirikan bisnis aset digital pada September 2022 dan terus berupaya menyiapkan divisi tersebut selama beberapa bulan sejak itu. Dan di sini pun mengenai kemajuan yang sangat stabil katanya. Jadi di sini ada salah satu wakil presiden yang bernama Ira Auerbach, wakil presiden senior dan kepala aset digital Nasdaq, mengatakan kepada Bloomberg bahwa bursa telah bekerja untuk membangun infrastruktur yang solid dan mengamankan persetujuan peraturan yang diperlukan.
yang memungkinkannya melayani pelanggan kripto. Nah, jadi ini sudah ada announcement-nya, sudah ada pernyataan dari wakil presiden tersebut ya, bahwa dia itu akan mencoba untuk membangun infrastruktur yang solid dan mengamankan persetujuan peraturan yang diperlukan untuk memungkinkan melayani pelanggan terhadap entitas industri cryptocurrency. Wow, ini sangat amazing sekali. Dan bahkan dalam sebuah laporan tersebut, Nasdaq sedang dalam proses mengamankan piagam perusahaan perwalian tujuan terbatas dari Departemen Layanan Keuangan New York untuk divisi baru tersebut. Nah, jadi sekarang intinya dalam sebuah laporan tersebut sedang ditindaklanjuti atas adanya sebuah apply proposal oleh Nasdaq tersebut. Dan perlukan bermaksud untuk memulai bisnis aset digitalnya dengan layanan kustodian untuk dua aset cryptocurrency terbesar berdasarkan market cap, yaitu Bitcoin dan juga Ethereum. Nah, jadi semoga saja untuk awal mula memang layanan tersebut hanya ditujukan untuk dua aset terbesar aja. Di sini ada Bitcoin dan juga Ethereum. Semoga kedepannya, semoga semakin maju dengan adanya sebuah peluncuran layanan keuangan, salah satunya untuk di industri cryptocurrency ini, akan lebih meluas lagi ya untuk merekrut beberapa altcoin seperti ya top coin 10 besar di market cap aja gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak-banyak terlebih dahulu. Seperti saat ini ada salah satu exchange yaitu Robinhood. Di dalam bursa Robinhood tidak terlalu banyak ya untuk beberapa altcoin. Jadi hanya sebagian altcoin saja yang sudah bisa diperjualbelikan atau dipertradingkan di bursa Robinhood. Dan mungkin untuk Nasdaq sendiri pun ini tidak akan terlalu banyak terlebih dahulu, dan bahkan hanya dua koin raksasa saja, yaitu Bitcoin dan juga Ethereum untuk saat ini yang akan mencoba untuk dilayani oleh Nasdaq tersebut. Dan di sini salah satu wakil presiden yang bernama Ira Auerbach mengatakan kepada kantor berita bahwa hak asuh adalah langkah pertama dalam rencananya untuk menyiapkan sebagai layanan untuk aset digital. Dia menambahkan bahwa divisi tersebut pada akhirnya akan menawarkan layanan eksekusi untuk lembaga keuangan karena terus mengembangkan bisnisnya. Nah, jadi sebetulnya dengan adanya sebuah informasi seperti ini secara tidak langsung dari wakil presiden pun mencoba nih ya mencari celah untuk bisa mengembangkan dalam sebuah bisnisnya. Jadi sebetulnya selain mendukung untuk entitas industri cryptocurrency, dia juga ada tujuan lain dan juga maksud lain. Intinya dia ingin mengembangkan bisnisnya, melebarkan sayapnya. Yang mungkin tidak ada cara lain untuk mereka untuk meluncurkan layanan ataupun penyediaan produk terhadap cryptocurrency. Dan di sini juga ada TradFi terus menambahkan layanan kripto. Di sini juga ada Nasdaq adalah raksasa keuangan tradisional terbaru yang pindah ke sektor cryptocurrency setelah mengabaikan aset digital selama lebih dari 1 dekade. Bergabung dengan jajaran Fidelity Investment, BNY Mellon, dan termasuk ada BlackRock. Dan di sini untuk BlackRock sendiri ya telah dijabarkan juga salah satu raksasa manajemen aset yaitu BlackRock yang telah mengelola aset lebih dari 10 triliun US dollar. Wow, ini sangat luar biasa sekali ya. Bahkan dari BlackRock sendiri sudah lama juga kabarnya untuk masuk dan juga mencoba nyebur ke dalam entitas industri cryptocurrency. Hanya saja sekarang belum terlalu jelas gitu ya, kira-kira kabarnya udah sampai mana, dan kira-kira juga sudah sampai mana perkembangan terkait BlackRock ini bakalan masuk ke dalam entitas industri cryptocurrency. Dan bahkan di sini diam-diam berkembang menjadi kripto bulan ini dengan CEO Larry Fink menguji aset digital dalam surat pemegang saham tahunannya. Nah, jadi di sini pun ada sebuah laporan juga dari salah satu CEO BlackRock yang bernama Larry Fink ya. Jadi telah memuji aset digital dalam sebuah surat pemegang saham tahunan. Dan kurang lebih di sini pun ada sebuah pernyataan, di BlackRock kami terus mengeksplorasi ekosistem aset digital, terutama area yang paling relevan dengan klien kami seperti blockchain yang diizinkan dan tokenisasi saham dan juga obligasi. Sementara industri semakin matang, jelas ada peningkatan risiko dan kebutuhan atau regulasi di pasar ini. BlackRock berkomitmen untuk keunggulan operasional dan kami berencana untuk menerapkan standar dan juga kontrol yang sama terhadap aset digital yang kami lakukan seluruh bisnis kami. Nah, jadi kurang lebih pernyataan dari salah satu CEO BlackRock tersebut yang bernama Larry Fink adalah seperti ini. Intinya ya, beberapa perusahaan dari lembaga ataupun entitas lain dan juga sektor lain sekarang mencoba untuk merekrut industri cryptocurrency, karena untuk perkembangan industri cryptocurrency gua rasa masih memiliki banyak peluang sekali ya untuk beberapa bisnis-bisnis besar ataupun company-company yang cukup besar agar bisa melebarkan sayapnya dan juga membangun bisnisnya semakin berkembang lagi. Dan mengenai informasi BlackRock sendiri bakalan nyebur ke dalam entitas industri cryptocurrency, di sini pun langsung diupdate juga oleh akun Twitter Bitcoin Magazine pertanggal 16 Maret tahun 2023. Jadi sebelum adanya sebuah informasi mengenai Nasdaq bakal menyediakan atau meluncurkan layanan terhadap entitas industri cryptocurrency, ternyata informasi mengenai BlackRock ini sudah disebarluaskan. Jadi kurang lebih informasinya adalah BlackRock, perkembangan yang sangat menarik sedang terjadi di Bitcoin dan termasuk kripto penghasilan SEC. Di pasar negara berkembang ini menurunkan biaya dan memajukan inklusi keuangan. Nah, jadi sebetulnya beberapa perusahaan besar big company
mereka itu sudah mulai tahu gitu ya. Sebenarnya dia udah tahu gitu bahwa Bitcoin salah satu aset yang bisa melawan inflasi. Makanya di sini ada juga sebuah pernyataan di pasar negara berkembang ini bisa menurunkan biaya dan memajukan inklusi keuangan. Ya, jadi kurang lebih seperti itu nih untuk informasi dari BlackRock. Dan untuk informasi selanjutnya, walaupun barusan kita membahas mengenai informasi bagus, informasi menarik bahwa Nasdaq sendiri bakal meluncurkan layanan untuk industri cryptocurrency. Tetapi ternyata di sini pro dan kontra itu bermunculan. Salah satunya datang dari akun Twitter Lady of Crypto. Nah, ini cukup mengejutkan sekali informasinya ya. Jadi kurang lebih dengan adanya sebuah tanggapan dari akun Twitter Lady of Crypto sendiri, saya melihat banyak yang merayakan berita ini, tetapi Anda harus marah. Wow, jadi menurut Lady of Crypto sendiri ya, salah satu CEO dari bursa Binance dan juga Coinbase mungkin harus marah dengan adanya sebuah berita seperti ini. Dan mereka mengejar Binance dan termasuk juga Coinbase, tetapi mengizinkan Nasdaq untuk membuka layanan penyimpanan kripto. Saat penjaga gerbang keuangan tradisional menguasai kripto, mengapa kita mendukung mereka? Nah, jadi kurang lebih seperti ini tamparan keras untuk regulator-regulator Amerika Serikat yang sekarang sedang mengabrak-ngabrik dari pertukaran cryptocurrency, salah satunya Binance dan juga Coinbase. Karena ketika kita tarik mundur ke belakang mengenai beberapa informasi yang bermunculan bahwa Binance pernah diselidiki oleh regulator ataupun SEC, dan Coinbase pun sama. Bahkan Coinbase sendiri sampai dengan saat ini masih tetap dibuntuti oleh regulator Amerika Serikat, yaitu SEC. Tetapi kenapa untuk Nasdaq sendiri diloloskan gitu ya? Jadi seharusnya dari CEO Binance dan juga CEO Coinbase itu marah katanya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, pro dan kontra ini bermunculan. Namun di sini dengan adanya sebuah postingan seperti itu, Seng Peng Zhao sendiri ikut menanggapi juga ya. Tetapi cukup mengejutkan sekali, sangat-sangat bijaksana sekali nih tanggapan dari Seng Peng Zhao dengan adanya sebuah pernyataan dari akun Twitter Lady of Crypto. Nah, jadi ini adalah salah satu tanggapan atau komentar dari Seng Peng Zhao, salah satu CEO dari bursa Binance. Bahkan untuk Seng Peng Zhao sendiri tidak apa-apa. Kami menyambut semua orang di kripto. Semakin banyak, semakin meriah. Nah, ini cukup mengejutkan sekali ya. Jadi walaupun memang dari bursa Binance sempat dibuntuti dan juga agak sedikit sempat diobrak-abrik mungkin ya oleh regulator Amerika Serikat ataupun SEC. Tetapi Seng Peng Zhao sangat bijaksana, sangat murah hati. Dia menyatakan bahwa itu tidak apa-apa. Bahkan Seng Peng Zhao sendiri akan menyambut semua orang di kripto. Semakin banyak maka semakin meriah. Tetapi menurut gua sendiri dengan adanya sebuah tanggapan seperti ini dari Seng Peng Zhao, salah satu CEO Binance, yang saya lihat bukan untuk hari ini dan minggu depan, tetapi melihat progres industri cryptocurrency ke depannya. Semakin banyak orang yang terjun ke dalam industri cryptocurrency bukan hanya sekedar meriah saja, tetapi pertumbuhan dan juga tingkat adopsi itu akan semakin meningkat. Jadi ini salah satu langkah, ini adalah salah satu peluang untuk industri cryptocurrency akan semakin jauh dikenal lagi dan akan semakin terpercaya oleh beberapa manusia di seluruh dunia. Ya, ini menurut asumsi gua sendiri saja dengan adanya sebuah informasi seperti demikian dari akun Twitter Lady of Crypto, dan ini pula salah satu tanggapan ataupun komentar dari salah satu CEO bursa terbesar dunia, yaitu Binance. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai informasi terupdate dan juga informasi terbaru mengenai sektor industri cryptocurrency yang saat ini mulai mencoba untuk ditarik ulur ya oleh beberapa perusahaan, salah satunya dari beberapa perusahaan di sektor luar yang mencoba untuk masuk ke dalam industri cryptocurrency, bahkan bakal meluncurkan layanan untuk industri cryptocurrency. Dan salah satunya ada dari perusahaan Nasdaq yang baru-baru saja telah apply proposal ya, tepatnya di tanggal 24 Maret. Semoga saja informasi ini bisa berdampak terhadap market cryptocurrency, salah satunya mengenai peningkatan dalam sebuah harganya. Dan apabila mengenai informasi seperti ini kalian memiliki opini pribadi ataupun asumsi pribadi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit, bye-bye.